Ramadan datang lagi nih, dan kita semua kembali menjalankan ibadah puasa. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikir, kenapa ya kita sebenarnya harus puasa? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas hikmah luar biasa di balik ibadah ini. Dan ini jauh lebih dalam dari sekedar rutinitas tahunan. Kalau kita ngomongin puasa, yang pertama kepikiran pasti ya, nahan lapar sama haus dari subuh sampai maghrib. Betul kan? Tapi, apa iya cuma sesederhana itu? Ternyata ada dimensi lain yang jauh lebih dalam dan bisa mengubah diri kita. Oke, yuk kita selami bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Alasan nomor satu kenapa kita puasa adalah karena ini. Sebuah perintah langsung. Ini adalah fondasi pilar utama dalam keimanan kita. Nah, ini dia ayat kuncinya. Coba deh perhatiin. Ayat ini kan ditujukan langsung ke orang-orang yang beriman dan bilang kalau puasa itu wajib. Tapi lihat deh bagian akhirnya. Ada tujuan yang super jelas. Agar kamu bertakwa. Nah, ini dia intinya, ini goalnya. Dan perintah ini tuh bukan cuma anjuran biasa loh. Seperti yang bisa kita lihat, puasa adalah rukun Islam yang ketiga. Artinya, puasa itu salah satu dari 5 tiang penyangga utama yang bikin keislaman seseorang itu kokoh. Jadi posisinya sentral dan penting banget. Oke, kita kan udah lihat kalau tujuan akhirnya adalah takwa. Sekarang, pertanyaannya, apa sih sebetulnya arti menjadi pribadi yang bertakwa itu? Gimana caranya? Gampangnya gini, takwa itu adalah kesadaran penuh kalau Tuhan itu selalu ada, selalu melihat kita di setiap hal yang kita lakuin. Kesadaran inilah yang jadi semacam kompas moral kita, yang ngebimbing kita untuk taat sama perintahnya dan ngejauhin larangannya. Nah, puasa itu ibaratnya gym spiritual buat ngelatih otot takwa ini. Jadi, gimana cara puasa ngelatih kita? Lewat filosofi menahan diri. Coba dipikirin, kita kan sengaja menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal, kayak makan dan minum. Nah, dengan melatih itu, kita jadi belajar buat ngendaliin keinginan dan hawa nafsu lain yang lebih besar. Ini benar-benar latihan disiplin diri tingkat tinggi. Ternyata latihan menahan diri ini efeknya bukan cuma ke spiritual aja loh, tapi juga ngasih dampak yang, luar biasa banget buat kesehatan jiwa dan mental kita. Anggap aja ini semacam program latihan intensif buat nguatin diri kita dari dalam. Coba lihat perbandingan di sini, keren banget kan? Tanpa latihan, kita mungkin cenderung impulsif dan gampang emosian. Tapi dengan puasa, kita ngelatih kontrol diri. Dari yang tadinya kurang sabar, jadi penuh kesabaran. Pikiran yang suka ruwet, jadi lebih jernih. Dan kita juga jadi lebih tahan banting ngadepin stres. Dan ini bukan cuma perasaan doang ya. Dari sisi sains, puasa itu beneran kayak vitamin buat otak. Puasa bisa ningkatin fungsi kognitif, bikin fokus dan ingatan lebih tajam, bahkan bisa memicu proses keren yang namanya neurogenesis. Itu tuh proses di mana tubuh kita meregenerasi sel-sel otak baru. Otak jadi fresh lagi. Manfaat puasa itu nggak berhenti buat diri kita sendiri loh. Yuk kita lihat gimana ibadah ini juga punya dampak sosial yang kuat banget. Ini tentang gimana kita bisa merasakan bersama dan jadi lebih peduli sama sesama. Ini dia nih pelajaran sosial paling penting dari puasa. Waktu kita ngerasain lapar dan haus secara langsung, itu bukan lagi sekedar konsep. Kita jadi benar-benar ngerti, walau cuma sekilas, gimana rasanya hidup dalam kekurangan. Beda rasanya. Pengalaman nahan lapar bareng-bareng ini ngebantu numbuhin empati yang tulus dari dalam hati. Ini yang kemudian ngedorong kita buat jadi lebih dermawan, lebih pengen nolong, dan akhirnya memperkuat ikatan di masyarakat. Kita jadi lebih peka sama lingkungan sekitar. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering dianggap bonus dari puasa, yaitu manfaatnya buat kesehatan fisik. Anggap aja ini semacam terapi alami buat tubuh kita, yang kita dapat gratis. Lihat deh daftarnya, banyak banget kan? Waktu kita puasa, sistem pencernaan kita dapat jatah istirahat. Nah, pas istirahat itu, tubuh kita punya waktu buat bersih-bersih alias detox, benerin sel-sel yang rusak sampai nyimbangin gula darah dan kolesterol. Ini bener-bener kayak ngeriset total sistem tubuh kita. Salah satu mekanisme ilmiah di baliknya, itu ada proses keren yang namanya autofagi. Anggap aja ini program bersih-bersih internal di tubuh kita. Sel-sel yang udah tua dan rusak itu didaur ulang jadi sel-sel baru yang lebih sehat. Nah, puasa adalah salah satu pemicu paling kuat buat proses luar biasa ini. Selain fisik, puasa juga bikin mental kita lebih adem secara biologis loh. Grafik ini nunjukin gimana puasa bisa bantu nurunin kadar kortisol, hormon stres utama di tubuh kita. Hasilnya, kita jadi ngerasa lebih tenang, gak gampang cemas, dan emosi jadi lebih seimbang. Jadi, setelah kita lihat semua aspek ini, spiritual, mental, sosial, dan fisik, yuk kita satuin semuanya.
Udah jelas banget kan kalau puasa itu jauh lebih bermakna daripada sekedar menahan lapar. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Puasa itu satu paket lengkap. Sebuah sarana buat transformasi diri kita secara holistik. Puasa ngerjain semua dimensi diri kita. Spiritualnya diasah, mentalnya dikuatin, kepedulian sosialnya ditumbuhin, dan fisiknya disehatin. Tapi, ada satu pengingat yang penting banget dari hadis ini. Semua manfaat luar biasa tadi bisa hilang kalau kita ngejalanin puasa cuma sebagai ritual kosong, tanpa dihayati maknanya. Esensinya itu bukan di menahan laparnya, tapi di perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Jadi, sebagai penutup, yuk kita sama-sama bertanya pada diri sendiri. Dengan semua pemahaman ini, di puasa kali ini, versi terbaik dari diri kita yang mana sih yang mau kita munculkan? Semoga obrolan singkat ini ngasih kita perspektif baru yang lebih dalam ya.